Halo, saya Andika. Saya ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang dari Semojo AI yang berjudul Nice Tribot. Sebelum masuk ke itu, kita kan memasuki apa arti dari intoleransi. Disempatkan kali ini, Nice Tribot akan membantu kamu untuk mempelajari tentang intoleransi. Sebelum masuk itu, kita harus menekan tombol siap. Apakah kita sudah siap? Siap. Sebelum masuk ke materinya, kita harus memperkenalkan diri dulu. Anak lurus segula sopan. Tamu datang hidangkan ketang. Lebih baik memperbanyak teman untuk itu. Mari kita berkenalan. Kita akan menulis nama kita supaya ah, sini kita masuk ke dalam lagi. Halo Andika, Nice Rebot senang berkenan denganmu. Untuk memulai, cukup tekan tombol garis bawah ini. Sebelum masuk materi kan kita sudah masuk dalam perkenalan. Chatbot tersebut sudah mengenali kita. Mari kita masuk ke dalam materi ya teman-teman. Setelah sampai di sini, kita sini banyak subjudul. Tinggal kita pilih. Yang pertama itu apa sih arti intoleransi tersebut? Kita akan mencet apa sih arti intoleransi tersebut. Nah, jadi gini. Kalian harus tahu pengertian intoleransi itu sangat penting. Intoleransi adanya ketegangan rasa. Istilah itu tentu memiliki makna yang berbanding terbaik dengan toleransi. Sikap intoleransi yang terus dilakukan hanya dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan atau keterletakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini intoleransi memiliki banyak masalah. Berikut masalahnya: tidak menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang kedua, diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain-lain. Yang ketiga, mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memiliki agama, keyakinan politik, memiliki kelompok. Yang keempat, memaksa kehendak pada orang lain. Yang kelima, tidak mau bergaul dan bersikap tidak adil dengan orang yang berbeda keyakinan. Yang ini membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan atau pendapat. Baru mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompok lebih baik. Jadi kita harus menghargai orang ya. Jangan membeda-bedakan orang, jangan memaksa kehendak orang lain, dan jangan membenci orang lain ya Materi saya sudah selesai. Sini materi apa sih intoleransi itu sudah selesai. Kita akan memencet tombol gas. Kita akan kembali lagi ke judul yang di awal tadi. Kita masuk ke judul kedua. Apa sih bentuk dari intoleransi? Akan memencetnya ya. Apa saja? Nah, gini kenapa ada bentuk-bentuk intoleransi? Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, diskriminasi agama, dan diskriminasi lainnya. Intoleransi dalam dunia pendidikan, ada masalah yang sering terjadi di Indonesia. Intoleransi bahkan menjadi satu dari 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Bersanding dalam perundungan kekerasan seksual. Intoleransi dapat memiliki dampak yang buruk pada lingkungan belajar, kesehatan mental siswa, pencapaian akademik mereka. Di sini kita akan lanjut ke yang mau katakan lanjut ke materinya atau enggak. Di sini ada dua pilihan, mau lanjut materi atau enggak deh materi lain. Kita akan memencet lanjut. Nah, kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Ini diskriminasi agama. Akan mencet. Diskriminasi agama itu dapat diartikan sebagai tindakan yang membeda-bedakan, mengucilkan ataupun membatasi suatu agama tertentu dari masyarakat. Kita sudah selesai dalam diskriminasi agama. Kita akan lanjut ke seksisme seksisme adalah prasangka dan diskriminasi yang didasarkan pada gender. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam misi rasisme. Rasisme itu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Materi intoleransi sudah selesai. Kita kan sudah selesai materi ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam materi 3. Apa sih akibat ketika melakukan intoleransi? Kita akan mencetnya.
Kalian tahu kan kenapa kita selalu diajarkan untuk saling menghargai? Karena adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konteks sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, dan agama, dan kebudayaan. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Kelakuan tadi karena intoleransi memiliki banyak masalah lagi nih Berikutnya masalahnya, satu, adanya perpecahan. Kedua, terjadi konflik ras antar suku dan agama. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang keempat, terjadinya penggambaran suatu bangsa dan bernegara. Yang kelima, menghambat usaha bangunan dan pemerataan. Jadi kita harus terapkan toleransi di Indonesia ya. Materi ini kan sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke dalam materi yang keempat. Apa saja hukum intoleransi itu? Kita akan mempelajari hukum-hukum yang ada di Indonesia tentang intoleransi. Tidak intoleransi, radikalisme dan kekerasan yang ekstrim telah merampas hak asasi manusia. Di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Hak atas rasa aman adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Pun dengan hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama yang dijamin di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Indonesia dapat memiliki hukum loh, teman-teman. Kita akan masuk mengakibatkan kepastian hukum, menjadikan agama sebagai subjek perlindungan hukum pidana. Sumber menguatnya intoleransi dan persekusi di masyarakat. Tumpang tindih peraturan hukum ditunjukkan untuk menciptakan situasi overkriminalisasi. Selanjutnya ada undang-undang. Kita akan masuk ke dalam undang-undang. Kita mau lanjut atau enggak deh materi lain, kita akan mencet selanjutnya. Nah, ini dia undang-undang dari intoleransi. Di antaranya ada asasi pasal 227 Undang-Undang 39 tahun 1995. Kita mencet dulu apa arti undang-undang itu. Nah, arti undang-undang itu dalamnya setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kedua, setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hak memperoleh keadilan pasal 18 nomor 2 dan 3. Akan mencet. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukan. Kedua, setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Selanjutnya kita akan masuk ke penyalahgunaan agama KUHP pasal 156 ya. Pencegahannya, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan pemusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ya teman-teman, atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Hukum Indonesia sudah selesai. Nah, hukum dari undang-undang ini sudah selesai ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam materi pencegahan intoleransi. Apa aja sih? Kalian kan tahu, kalau kalian harus mencegah intoleransi dimanapun berada. Mencegah intoleransi di lingkungan membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang berwajib seperti kementerian dan pihak berwenang. Selain itu, kepentingan untuk mendorong dialog terbuka dan penghormatan antar agama, Kepling dapat menyediakan forum untuk warga atau anggotanya
dan guru untuk berbicara tentang isu yang mungkin sulit untuk dibahas di daerahnya. Dalam pendidikan hak asasi manusia dan etika juga dapat membantu mencegah intoleransi. Sekolah dapat memberikan pelajaran tentang hak asasi manusia, termasuk hak individu untuk bebas dari diskriminasi. Terakhir, penting untuk mencegah, menegakkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten terkait intoleransi di sekolah dan lingkungan. Sekolah harus memiliki aturan yang jelas dan ditegakkan secara adil untuk mencegah diskriminasi dan intoleransi. Guru dan staf sekolah juga harus mendapat pelatihan tentang cara mengatasi situasi melibatkan intoleransi dan memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan nilai-nilai sekolah dan kebijakan. Nah, sini kita masuk lagi. Kita mau nerus atau enggak? Kita akan mencet ke dalam materi. Enggak deh, lain aja. Nah, jangan malas. Ingat, siapa yang malas, maka dia akan tertinggal. Jadi ayo. Jadi kita nggak boleh malas ya teman-teman untuk belajar apa arti intonasi itu. Jadi kita harus mencet latihan teman-teman. Nah, maaf, naik tersebut belum gas. Nah, tadi kan kita sudah masuk contoh. Tadi kan kita sudah masuk pencegahan intoleransi apa aja. Nah, kita akan masuk ke contoh dari intoleransi itu gimana ya teman-teman. Kita mencetnya. Nah, kita masuk ke dalam ayat terakhir ya teman-teman. Contoh dari intoleransi ini. Contohnya ada dua nih. Umat Kristen yang kota berusaha mengajukan izin pembangunan gereja kepada pemerintah, akan tetapi permohonan tersebut berulang kali ditolak dengan alasan tidak memenuhi ketentuan atau berkas-berkas yang belum lengkap. Baru yang kedua, seorang guru merasa kesal terhadap salah satu muridnya yang lupa mengerjakan PR. Sang guru memberikan sanksi sambil melontarkan kata kasar penuh rasisme kepada muridnya. Contohnya juga memiliki bagian-bagian dari lainnya loh. Ini diantaranya merundung teman yang berbeda gender, suku, ras, dan agama. Mengejek teman yang berbeda gender, suku, ras, atau agama. Mengejek-ngejek hari-hari besar lainnya. Menghina ada istilah seseorang. Tidak ingin bergaul dengan orang yang berbeda gender, suku, ras, atau agama. Oke materi kan sudah habis sampai sini. Untuk menguji pemahaman kalian tentang pelajaran intoleransi, materi sudah habis. Mari kita lanjut game. Di sini kita bisa milih mau lanjut game atau enggak. Tapi kita akan milih lanjut game ya teman-teman. Nah, teman-teman, materi kan sudah habis. Kita akan lanjut ke game saja ya teman-teman. Nah, yang pertama, soal pertama itu toleransi adalah kita tinggal milih apa intoleransi itu. Pilih sikap yang tidak sopan atau sikap sopan. Kalian harus milih ya teman-teman. Kita pilih sikap yang tidak sopan. Ups, mak, jawaban kamu salah. Ayo belajar lagi. Yang betul. Jadi jawaban kita tadi salah. Rasa hormat dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dunia kita yang kaya bentuk ekspresi dan cara kita menjadi manusia. Kita soal selanjutnya. Apa cara yang paling efektif untuk mencegah intoleransi? Apa cara? Nah, jawaban kita tadi kan sudah benar teman-teman. Nah, soal ketiga, mana dari berikut ini yang tidak dilarang oleh hukum internasional? Nah, ada dua nih jawabannya teman-teman. Perkataan yang mendorong kebencian atau hasutan untuk melakukan diskriminasi. Nah, kita akan memilih apa yang dilarang. Kita pilih yang perkataan yang mendorong kebencian. Nah, jawaban kita sudah bagus ya teman-teman. Kita akan masuk soal ke selanjutnya. Nah, kita masuk ke soal keempat. Apa intoleransi termasuk perbuatan yang benar? Nah, kita akan memilih apakah benar atau salah. Kita pencet benar ya teman-teman. Jawaban kita itu salah teman-teman.
intoleransi ada perbuatan yang salah ya teman-teman. Kita masuk soal ke selanjutnya. Soal kelima, konferensi dunia melawan rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan intoleransi terkait diadakan pada tahun 2001 di kita akan milih di mana kita akan konvensi ini dimulai. Ada Madrid, ada Durban. Kita akan milih Durban ya teman-teman. Bagus, jawaban kita tadi sudah benar ya teman-teman. Kita masuk soal selanjutnya. Apa dampak dari intoleransi? Ini ada dua jawaban, perpecahan atau rukun. Kita pilih perpecahan ya teman-teman. Apakah benar? Jawaban kita tadi benar ya teman-teman. Bagaimana cara mencegah terjadi intoleransi? Kita akan memilih ada tolong menolong atau mengejek agama lain. Kita akan memilih mengejek agama lain. Apakah benar atau salah ya teman-teman? Jawaban tadi itu salah ya teman-teman. Jadi tidak menonjolkan suku, agama, dan ras maupun budaya tertentu. Soal selanjutnya, apakah memaksakan kehendak pada orang lain itu hal yang benar teman-teman? Jadi ada jawabannya salah atau benar. Kita pilih salah ya teman-teman. Apakah benar? Bagus, jawaban kamu benar. Berarti jawaban kita jadi benar ya teman-teman. Apa saja masalah toleransi? Kita akan ini. Coba kita pilih hidup rukun ya teman-teman. Supaya jawaban kita salah teman-teman. Maraknya kasus penodaan agama dan gangguan tempat ibadah ya teman-teman. Itu jawaban yang benar tadi ya teman-teman. Bagaimana cara agar toleransi tetap terjaga? Kita akan memilih teman-teman bagaimana caranya berteman dengan semua orang atau melaga agama lain. Coba kita milih berteman dengan semua orang. Jawaban tadi kita sudah benar ya teman-teman. Kita sudah selesai bermain game teman-teman. Skor kita 60%. Ayo belajar lagi. Nah teman-teman, materi kita kan sudah habis. Jadi tinggal materi terakhir. Apakah video pembelajaran menjaga intoleransi dari Indonesia? Kita pencet. Kan kalau kamu harus menonton video pembelajaran ini untuk menambah wawasan. Jadi teman-teman bisa menambah wawasan untuk mengklik link YouTube yang ada di sini ya teman-teman. Nah, materi kita kan sudah habis. Kita akan pencet keluar. Nah, terima kasih, lebih semangat lagi belajarnya ya teman-teman. Jadi sekian dari project kami dari Semojo AI. Terima kasih.